Alhamdulillah masih di tema kita di langit yang kutatap ada doa yang kutitip Masya Allah. Buat jamaah yang baru bangun nih ya boleh silakan sholat subuh dulu masih keburu kan ya guru ya? Masih keburu, terus habis sholat subuh langsung deh ya patengin Islam itu indah sampai selesai Masya Allah. Nah jamaah sekarang kita mau lanjut nih bahas tema kita hari ini. Tapi sebelum itu tonton video tayangan dulu nih. Beda pekerjaan, beda juga cara berdoanya. Ini dia. Masya Allah. Emang ya kalau berdoa ke langit tuh tiap orang beda-beda keinginannya. Betul ya Ustadz Bani ya? Bahkan katanya sih ada yang bilang doa kita tuh bisa lebih cepat dikabulin kalau kita mendoakan orang lain gitu. Emang bener ya kalau misalkan kita mendoakan orang lain lebih cepat dikabulin daripada kita berdoa buat diri kita sendiri. Kok bisa begitu Ustadz? Silakan penjelasannya. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Betari dan guru-guru kami dimanapun berada. Serta para penonton di studio yang cantik-cantik semua ini insya Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, mintakanlah ampun kepada Allah untuk dirimu dan untuk saudara-saudaramu yang beriman. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini menjadi dalil kepada kita boleh bahkan Allah perintahkan agar kita berdoa bukan hanya untuk kita saja. Tapi juga untuk orang lain yang beriman. Maka kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaib." Tidaklah seorang muslim mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia illa melainkan ada malaikat yang berada di atas kepalanya berkata amin Allahumma walaka bimislin. Ya Allah, terima, kabulkan ijabah doa orang ini dan berikan juga untuk dia. Masya Allah. Kira-kira doa kita sama doa malaikat lebih mustajab mana? Bisa mustajab lebih kita ya. Tapi secara umum malaikat lebih mustajab. Kenapa? Karena mereka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berdosa, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya lebih mustajab. Itu karenanya dulu ada Abu Darda dalam Syiar Alamin Nubala disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, beliau setiap selesai sholat mendoakan 360 orang. Masya Allah. Ibu ada yang mendoakan 360 orang? Enggak selesai Ustadz, ya Allah saya selesai subuh sampai duha. Masya Allah. Maka ditanya oleh istrinya, wahai suamiku kenapa kau mendoakan segitu banyak orang sampai 360? Capek, kita aja doain, ngapain doain orang lain? Apa kata Abu Darda? Aku ingin 360 orang saudaraku yang aku doakan, aku ingin ada 360 doa juga malaikat untukku. Masya Allah. Maka ketika kita mendoakan saudara kita, insya Allah ada malaikat yang juga mendoakan kita. Tapi kan saya doain dia beda sama saya kebutuhannya Ustadz. Saya doain dia supaya cepat nikah. Saya kan udah punya pasangan, nanti double dong. Insya Allah maknanya bukan begitu. Tapi maknanya semua doa-doa yang kita berikan kepada saudara kita sesuai hajat dan keinginannya. Allah juga akan wujudkan semua hajat dan cita-cita keinginan kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Jadi begitu ya kalau kita mendoakan orang lain, insya Allah malaikat tuh pada ngedoain kita sesuai dengan hajat dan keinginan kita. Nah ini by the way, bu-ibu yang di studio pada doain teman-temannya enggak nih yang sebelah kanan kiri lah minimal? Enggak? Nggak boleh gitu Bu sama temen ya. Mendingan nanya aja sama guru. Mau ya? Karena sekarang kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Tapi tadi tuh ya yang bawa catering nih Bu ini ketua majelis apa ketua catering mohon maaf Bu. Ini mau nanya juga Ibu ini. Ayo Bu silahkan Bu kita ke tengah. Masya Allah nih Bu mic-nya. Silahkan Ibu. Tadi kan belum kenalan ya. Sekarang kenalan dong Bu. Ibu namanya siapa dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Ana Hasanah dari Majelis Nurul Aulia Jatinangor, Kecamatan Jatinangor. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Ibu tadi ngeliatin ke bawah lagi meterin tanah Bu. Ya mau nanya apa Bu silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya dong Ustadz,
Sam, Oh iya. Ustadz, Syam, Ustadz iya, Syam. Ibu, Ana. saya mau bertanya. Ya Ibu. Gimana caranya? Kita kan udah berusaha berdoa. Tapi selama ini kan namanya manusia, doa kita mungkin belum dikabulin oleh Allah. Gimana kita, apakah kita harus melanjutkan berdoa selama belum dikabul atau kita menyerah aja, saya sudahlah. Oh jangan Menyerah dan tidak berdoa lagi. Ya. Atau gimana Bu? Ibu ini Dan udah itu capek. menyerah tapi tetap berdoa atau ya gimana? Tepuk tangan dulu luar biasa. Harus diklarifikasi nih. Ya. Iya, Bu, bu, bu. silakan. Pegang tongkat saya bu. Nih. Pegang, Pegang Bu. dulu Bu. Dituntun. Pegang. Takut Pegang, kesandung. pegang, Ayo, Dituntun, pulang. dituntun. Masya Allah. Silakan Ustadz. Terima kasih Betari, terima kasih Ibu yang bertanya. Seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali beliau beri salam. Ini ciri orang yang tidak mau menyerah. Kalau beri salamnya saja tidak mau menyerah, doanya jangan menyerah juga dong. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba, katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu, jangan putus asa, jangan nyerah nih. Dari mana? Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya rawan sekali digoda orang itu di titik-titik penghabisan. Rawan sekali syaitan menggoda kalau sudah di ujung-ujung, subhanallah. Coba lihat pertandingan bola. Biasanya gol malah tercipta di 90 plus menitnya. Padahal pertandingan sampai 90 aja. Tapi kalau ada pertambahan waktu sedikit, di situ gempurannya luar biasa, subhanallah. Maka di titik-titik akhir, di saat orang mau menyerah, setan makin masuk. Udahlah, ya udah terlanjur pendosa, nggak usah tobat. Udahlah, ngapain berdoa bertahun-tahun kau berdoa tidak sembuh-sembuh juga. Ngapain kau berdoa bertahun-tahun kau berdoa tidak kaya-kaya juga. Itu tetanggamu tidak pernah sholat tapi naik jabatan. Mending kau tidak usah sholat juga kayak dia. Subhanallah. Maka syaitan dengan sabar mereka menunggu saat-saat yang tepat. Maka apakah seseorang menyerah dalam berdoa? Jangan pernah menyerah berdoa. Karena berdoa itu bukan hanya untuk dapat dunia tapi juga dapat akhirat. Tadi dijelaskan guru kita Ustadz Bani bahwa doa huwal ibadah. Dia adalah ibadah. Ibadah kira-kira ada pahalanya atau tidak ada Bu? Ada. Berarti kalau doa minta duit, kalau ndak dapat duitnya sudah pasti dapat pahalanya. Masya Kenapa? Karena doa itu ibadah dan ibadah tidak ada yang sia-sia. Allah, tidak ada ibadah yang sia-sia Betul gitu. sekali. Jadi ini tuh kayak godaan setan ya Ustadz ya. Ya bedakan menyerah dengan pasrah. Kalau pasrah atas keputusan Allah itu bagus. Masya Allah. Tapi kalau menyerah dalam berdoa jangan. Iya lebih kayak dia tuh sudahlah tidak dikabulkan kayak begitu ya Ustadz ya. Iya. Terima kasih Ustadz Sama-sama, penjelasannya. Betari. Tepuk tangannya dong Bu Ibu. Ibu jangan menyerah ya Bu. Kayak lagunya ini tuh jangan menyerah gitu ya. Nah Bu Ibu di sini tadi kan nanya pasti pada mau curhat juga kan? Mau? Iya sedih amat kayaknya. Iya ya udah yuk kalau gitu kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Tunjuk tangannya. Angkat tangannya, Masya Allah banyak banget ya Bu Ibunya. Ibu yang ini aja deh. Ibu ayo silakan Bu, mari Bu kita ke tengah. Iya. Makasih. Iya sama-sama. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Nurul Aulia, Jatinangor, Sumedang. Masya Allah, tepuk tangannya dong jamaah. Iya, Ustadz Bani dan juga Ustadz Maulana boleh kita ke depan lagi. Depan, aduh ini antara otak sama mulut gak sinkron, aduh ya. Silakan Ibu. Ibunya di tengah sini. Ya, Ibunya di silakan tengah. Bu. Ibunya. Nah, Terima kasih atas kesempatannya. Maaf ini suara saya seperti ini. Gak apa-apa. Yang saya tanyakan, memang kan saya sakit ya. Sakit. Sakit udah. Dengan ibu setahun siapa ini. tadi? Dengan Ibu Nia. Ibu Nia. Ya, saya sakit batuk itu udah 1 tahun lebih ya. Sekarang pun terkena asma gitu ya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, mungkin terlalu banyak dosa gitu ya Pak Ustadz gitu ya. Dan pengen
ada solusi gitu, mungkin ketakwaan saya terlalu kurang sama Allah gitu ya. Dan mohon doa khusus untuk saya ingin sembuh gitu Pak Ustadz gitu. Ya. Mulai dari Ustadz Bani, Ya, silakan. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan Ibu Nia segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, apa di sini yang nggak punya dosa? Yang dosanya sedikit? Iya. Saya ada Ustaz, tapi 3 kalau nggak salah saya cuma. Ini Ada? dari 1 tahun. Nggak ada. Semua kita punya dosa. Kalau semua dosa kita diberikan penyakit, dibalas oleh Allah, nggak ada yang bisa datang ke sini semua nih. Semua pada sakit di rumah, jamaah nggak ada yang bisa nonton TV. Meskipun TV-nya disetel, jamaahnya tolong dong jamaah, TV-nya jangan ditinggal ya. Kita semua ini banyak dosa, banyak salah. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini banyak sekali dosanya. Tapi bukan berarti ketika Allah berikan ujian, sakit dan lain sebagainya, itu tandanya ini dosa saya sedang dihukum. Nggak boleh. Justru tanda sayang Allah. Karena banyak dosa kita, Allah kasih ujian buat ngapus. Mau nggak dihapus dosanya? Mau nggak Bu? Dikasih sakit berarti mau? Jangan ya. Bukan berarti menghapus dosa itu harus dengan sakit. Boleh jadi dengan sakit itu Allah sayang sama kita. Supaya apa? Pertama dosanya berguguran. Yang kedua semakin naik kualitas keimanannya. Yang ketiga mudah-mudahan dengan sakit itu, dengan cobaan, dengan ujian itu. Ya Allah kita pahala ibadahnya lebih besar. Dan doa-doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Masya Masya Allah. Allah. Kalau Ustadz Maulana bagaimana nih? Satu hal buat kita, buat jamaah yang di rumah. Luar biasa ibu, tepuk tangan dulu dong. Sikap ibu menyikapi sakitnya bagus. Apa sikapnya? Merasa ada dosa. Ya. Jadi kalau ada orang merasa ini dosa, ingat ya. Oh, tubuh ini ada haknya sebenarnya. Allah punya hak. Manusia sesama ada haknya. Maka kita penuhi haknya tubuh. Haknya tubuh apa? Dirawat. Ibu batuk mungkin ada penyebabnya karena kurang istirahat. Banyak minum es. Contoh, ya Allah. Jadi seperti itu. Rawat diri. Jangan zolimi diri. Berobat. Ustaz, apa obat apa kalau saya penyakit apa tadi? Asma. Ya jawabannya satu. Berobat. Berobat. Maaf ya. Obat yang terbaik adalah ketenangan separuh daripada obat. Apa Bu? Ketenangan separuh dari obat. Ketenangan itu. Makanya setiap obat ada obat penenangnya. Kenapa? Dibuat kita tenang. Jangan panik. Semua penyakit ada obatnya. Kecuali 2. Asik, apa tuh? Oh tahu itu? Mati dan tua. Itu tak ada obatnya itu. Makanya ibu berusaha berobat. Semangat Bu. Ibu masih muda. Iya. Ibu masih muda. Insya Allah semua penyakit ada. Kemarin aku dapat ketemu orang yang waktu Iya. parah. Alhamdulillah sekarang ketemu udah gede dia. Ya emang udah gede, iya. Nggak mungkin kecil terus dong Ustadz ya. Juga sih. Atau barangkali ibu ini belum ke mall, belum shopping. Itu bisa jadi obat juga kan ya Obat Ustadz ya? juga sih. Iya, kalau begitu jemaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah karena aku sama ibu ini mau shopping dulu ke mall ya. Tetap di Islam itu indah jemaah. Alhamdulillah. Lillah. Ibu.